Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Khadijah dengan NIM 2348201114. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yaitu mengenai hati, kandung empedu dan pankreas. Baik, kita mulai saja langsung ke definisi. Yang pertama itu ada hati, di mana hati merupakan organ kompleks yang memiliki berbagai fungsi, dimulai dari mengatur kadar bahan kimia dalam tubuh hingga menghasilkan zat-zat pembekuan darah. Lalu selanjutnya itu ada kandung empedu, di mana kandung empedu merupakan tempat penyimpanan empedu atau cairan pencernaan yang dihasilkan oleh hati. Bentuknya kandung empedu itu berbentuk seperti buah pir. Lalu selanjutnya itu ada pankreas, di mana pankreas merupakan organ lunak yang berjalan miring dan menyilang dinding posterior abdomen yang berfungsi dalam sistem pencernaan dan endokrin. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang saya masukkan, di mana di gambar itu dapat kita lihat ya bentuk dari hati, kandung empedu dan pankreas. Di mana bentuk hati itu ada di bagian atas yang paling besar, lalu ada kandung empedu itu di bawah hati dan di dekat usus, lalu ada pankreas di belakang atau di depannya kandung empedu. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam bab penyakitnya. Yang pertama itu ada hepatitis, di mana hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Nah, kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penyakit autoimun, dan infeksi dari cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi virus, biasanya penyakit hepatitis ini akan bisa menular ke orang lain. Nah, seperti di dalam gambar kita dapat lihat di mana hepatitis itu mengalami peradangan dan adanya bakteri. Di sini saya mengambil contoh itu ada infeksinya virus di dalam hati. Baik, selanjutnya itu ada faktor resiko daripada hepatitis. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi pada virus hepatitis, biasanya pada hepatitis tipe A. Lalu selanjutnya yaitu sering menerima transfusi darah, di mana saat menerima transfusi darah itu menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Selanjutnya itu penderita penyakit HIV, lalu tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, berbagi barang pribadi seperti barang-barang makanan, untuk seperti sendok, garpu, atau seperti barang-barang seperti alat cukur dan yang lain sebagainya. Selanjutnya itu yang terakhir adalah berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada tipe hepatitis. Kita mulai dari hepatitis A, di mana hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus pada hepatitis A, yaitu ada HAV melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Selanjutnya itu ada hepatitis B, di mana hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Selanjutnya itu ada hepatitis C, di mana hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV melalui hubungan seksual tanpa pengaman dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Selanjutnya itu ada hepatitis D, di mana peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D atau HDV melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan transfusi darah, dan juga dari seseorang yang memiliki riwayat penyakit hepatitis B. Selanjutnya di luar dari PPT itu ada hepatitis E, di mana hepatitis ini jarang terjadi karena hepatitis ini adalah hal-hal yang terkontaminasi dari adanya hepatitis D, B, dan A. Lalu hepatitis E juga bisa terjadi atau terjangkit disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus hepatitis. Baik, selanjutnya di sini ada patofisiologi dari hepatitis. Yang pertama itu disebabkan oleh kontaminasi virus pada makanan dan minuman, di mana virus akan masuk dari fekal oral dan akan menyebabkan hepatitis A dan B. Selanjutnya itu ada dari faktor pengaruh alkohol, zat toksin, ataupun virus hematologi, di mana akan menyebabkan hepatitis B dan terus berlanjut menjadi hepatitis B kronis dan akan menyebabkan hepatitis D. Selanjutnya dari pengaruh alkohol, zat toksin maupun virus hematologi akan terjadinya kerusakan pada hepar, yaitu sorosis dan kanker hati yang akan menginvasi virus hepatitis E di dalam tubuh.
Nah, pada penyakit hepatitis itu para penderita akan mengalami gejala yang pertama ada rasa mual dan muntah, yang kedua itu ada demam, yang ketiga itu mudah lelah, nyeri perut, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mengalami penyakit kuning, dan terjadinya nyeri sendi. Nah, pada hepatitis ini akan didiagnosis menggunakan yang pertama itu ada tes fungsi hati, di mana tes ini bertujuan untuk memeriksa kadar protein atau enzim di aliran darah. Lalu yang kedua itu ada tes antibodi virus hepatitis, di mana pada tes ini bertujuan untuk mengetahui hepatitis itu bersifat apa dan berjenis apa. Lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini berupa USG di perut untuk mengetahui jenis kelainan pada organ hati. Selanjutnya itu yang terakhir ada biopsi hati, di mana pada hal ini bertujuan untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan hati. Nah, untuk pencegahan dari penyakit hepatitis ini bisa meminum obat-obatan seperti golongan imunosupresan, antivirus, interferon, dan cacing hati. Selanjutnya juga bisa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin. Selanjutnya tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, melakukan vaksinasi hepatitis, dan tidak mengkonsumsi alkohol ataupun menggunakan nafza atau narkotika dan psikotropika. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke penyakit yang kedua, yaitu ada penyakit kuning, di mana penyakit kuning atau jaundice adalah tanda adanya masalah pada hati, kandung empedu, dan pankreas yang ditandai oleh peningkatan kadar pigmen kuning, yaitu bilirubin di dalam darah. Nah, kondisi ini menyebabkan gejala yang khas berupa menguningnya mata dan kulit dari para pengidap penyakit ini. Seperti pada gambar dapat kita lihat perbedaan antara yang sebelah kiri itu adalah manusia yang healthy atau yang sehat, yang sebelahnya itu adalah penderita penyakit jaundice atau penyakit kuning. Nah, di mana pada manusia sehat itu terdapatnya healthy skin color, sedangkan pada jaundice atau penderita penyakit kuning itu mengalami terjadinya yellow eyes dan yellow skin atau menguningnya bagian mata dan bagian kulit. Selanjutnya itu ada faktor resiko dari penyakit kuning. Yang pertama itu saluran empedu yang tersumbat, yang kedua itu mengidap penyakit hepatitis, yang ketiga kanker pada pankreas, yang keempat ada gangguan pada darah, yang kelima itu adalah kelahiran yang prematur, yang keenam ada penyakit hati terkait dengan berlebihannya meminum alkohol. Selanjutnya itu jenis penyakit kuning, di mana jenis penyakit kuning itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prehepatik, di mana kondisi ini terjadi sebelum hati memproses limbah dan menghasilkan kadar bilirubin tak terkonjugasi yang tinggi. Selanjutnya itu ada jenis yang kedua, yaitu hepatik, di mana kondisi ini terjadi dalam organ hati dan menghasilkan kadar bilirubin yang terkonjugasi dan tidak terkonjugasi yang tinggi. Selanjutnya itu ada yang jenis yang ketiga, yaitu poshepatik, di mana kondisi ini terjadi setelah hati telah memproses limbah dan menghasilkan kadar bilirubin yang terkonjugasi yang tinggi. Nah, baik. Di sini ada patofisiologi dari penyakit kuning, di mana terjadinya faktor atau degradasi hemoglobin yang meningkat sehingga pembentukan pada bilirubin lebih cepat daripada konjugasi, sehingga terjadinya bilirubin direct di urin. Selanjutnya ada juga faktor dari kerusakan hepatoseluler, di mana akan terjadinya uptake, konjugasi, dan ekskresi bilirubin akan menurun, sehingga terjadilah hiperbilirubinemia indirect dan direct. Nah, selanjutnya yaitu ada dari faktor obstruksi biliaris, di mana bilirubin di direct akan masuk ke vaskular dan keluar di usus, sehingga terjadilah hiperbilirubinemia direct. Di mana pada semua faktor ini akan terjadinya deposisi bilirubin di jaringan atau biasa kita sebut dengan penyakit kuning atau ikterus.
Untuk penderita penyakit kuning akan memiliki gejala seperti yang pertama, kulit dan mata akan berubah menjadi menguning, lalu terjadi demam, hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, pembekakan di perut dan tungkai, berat badan yang akan menurun drastis, lalu gatal pada kulit dan terjadinya nyeri otot dan sendi. Nah, pada penyakit kuning ini biasanya akan didiagnosis dengan cara yang pertama itu tes darah untuk mengukur kadar bilirubin di dalam darah. Yang kedua itu ada tes urin di mana akan mengukur kadar bilirubin yang telah diolah. Selanjutnya ada pemindaian dengan USG, CT scan, MRI, dan koleskintigrafi. Lalu ada juga menggunakan biopsi hati. Nah, untuk pencegahan pada penyakit kuning ini yang pertama yaitu meminum obat-obatan seperti obat-obatan golongan antivirus, dan juga biasanya dokter akan memberikan obat seperti kolestiramin yaitu untuk mengikat asam empedu. Selanjutnya yaitu melakukan vaksinasi pada hepatitis A dan hepatitis B. Selanjutnya yaitu membatasi konsumsi minuman beralkohol dan konsumsi makan makanan minuman yang bersih. Lalu menggunakan alat pelindung diri di lingkungan kerja. Baik, selanjutnya yaitu pada penyakit yang ketiga, yaitu ada pankreatitis, di mana pankreatitis merupakan peradangan yang terjadi pada pankreas, di mana peradangan ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan infeksi terhadap virus. Pada penyakit ini, pengerjaan dalam pankreas akan terganggu dengan adanya yang menghambat proses penyaluran hormon insulin dan glukagon sehingga menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang di sampingnya di mana pada normalnya pankreas akan berbentuk seperti pada gambar, lalu pada pankreatitis akan terjadinya peradangan pada pankreas di mana dapat kita lihat pada gambar itu ada titik yang berwarna merah yang terjadinya peradangan pada pankreas. Selanjutnya yaitu faktor resiko pada penyakit pankreatitis. Yang pertama itu tingginya kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua memiliki riwayat penyakit pankreatitis pada keluarga. Selanjutnya itu ada kanker pada pankreas. Yang keempat tingginya trigliserida dalam darah. Selanjutnya ada penyumbatan saluran pankreas oleh batu empedu. Dan yang terakhir itu ada infeksi pada virus. Nah, selanjutnya itu ada jenis dari pankreatitis, ada dua. Yang pertama itu ada pankreatitis akut, di mana pankreatitis akut merupakan peradangan yang disebabkan oleh adanya batu empedu dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, biasanya pada peradangan ini akan terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Selanjutnya itu yang kedua ada pankreatitis kronis, di mana pankreatitis kronis merupakan peradangan yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Biasanya peradangan pada pankreatitis kronis ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama atau panjang. Baik, selanjutnya di sini ada patofisiologi dari pankreatitis di mana mula-mulanya yaitu terjadinya faktor etiologi seperti penyakit biliar, alkoholisme atau tidak diketahui yang lainnya. Dan terjadilah proses yang memulai dengan dibantu oleh reflux duodenum, reflux empedu dan yang lain, sehingga menyebabkan kerusakan pada permulaan pankreas seperti kerusakan pada vaskular dan pecahnya saluran asinar. Dan terjadilah aktivasi enzim digestif di mana akan dibantu oleh tripsin yang akan menghasilkan fosfolipase A, elastase, chymotrypsin dan kallikrein. Nah, selain dibantu oleh tripsin, akan dibantu juga oleh lipase di mana akan menghasilkan nekrosis pankreas. Nah, pada penderita pankreatitis akan merasakan gejala seperti yang pertama itu pada penderita pankreatitis akut di mana akan merasakan gejala demam, takikardia, gangguan pencernaan dan perut yang membengkak. Untuk penderita pankreatitis kronis akan merasakan gejala seperti gejala diabetes yaitu seperti mudah haus, mudah lelah dan meningkatnya frekuensi untuk membuang air kecil. Selanjutnya berat badan akan menurun, hilangnya nafsu makan dan tinja berbau tidak sedap dengan tekstur yang sedikit berminyak. Untuk penyakit pankreatitis biasanya didiagnosis dengan cara yang pertama itu untuk pemeriksaan darah, yang kedua itu
pemeriksaan dengan cara USG, CT scan dan MRI, dan yang terakhir itu ada biopsi pada pankreas. Untuk pencegahan pada penyakit pankreatitis ini, yang pertama itu meminum obat-obatan untuk menghilangkan anti nyeri, antibiotik, ataupun obat-obatan golongan steroid dan insulin untuk penderita penyakit pankreatitis kronis. Selanjutnya itu mengubah gaya hidup sehat dengan mengubah pola makan, tidur yang teratur, olahraga yang teratur, dan jika memang sudah sangat parah penyakit pankreatitis ini, sebaiknya dilakukan operasi, yaitu dengan membuka sumbatan yang ada di saluran pankreas dengan mengalirkan cairan dari kista. Nah, baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.